Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak John, kalau melihat apa yang saat ini sudah ada Pak untuk sumber daya insani syariah yang Anda lihat, BCA lihat, itu apa yang harus diprioritaskan untuk dilakukan supaya kemudian berbondong-bondong juga anak-anak untuk masuk ke pendidikan ekonomi syariah ini, Pak John? Industri perbankan syariah itu memiliki potensi yang sungguh luar biasa. Pertumbuhannya, market share-nya saat ini sekitar 6-7% dan kecepatan pertumbuhannya itu antara 15-20% setiap tahunnya. Which is ini sebenarnya almost double dari pertumbuhan industri keuangan perbankan secara umum. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Tentu saja yang perlu dikomunikasikan adalah literasi, edukasi, dan juga pengetahuan kepada seluruh masyarakat bahwa ini adalah perbankan syariah dan saat ini produk dan layanannya perbankan syariah itu boleh dibilang at par dengan apa yang telah ada dengan di perbankan secara keseluruhan dan tentu saja dapat memenuhi dari kebutuhan dari para masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini juga merupakan pekerjaan rumah semua stakeholder, baik itu praktisi, kemudian di regulator juga, kemudian juga di asosiasi-asosiasi, dan tentu saja di universitas dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Baik, terima kasih Pak John. Pak Bambang, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tentunya Pak, tapi kita kan harus punya skala prioritas. Prioritas untuk mengembangkan sumber daya insani syariah ini yang mana Pak yang harus disegerakan? Ya, kalau saya melihatnya coba lebih optimis. Jadi kalau dari sisi perkembangan bisnis digital kan Indonesia ini growth-nya luar biasa. Ya, pertumbuhan bisnis digital luar biasa. Dan saya lihat juga semakin banyak talent yang sudah berani masuk ke dunia digital. Itu di satu sisi. Talent ini juga termasuk entrepreneur ya, tidak hanya profesional tapi juga entrepreneur. Nah, di sisi lain, bagaimanapun Indonesia selalu dikatakan mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu leader di dalam Islamic finance, ya, secara general. Jadi kalau mengcombine dua ini, maka barangkali prioritas nantinya pengembangan sumber daya manusia dalam bidang syariah itu adalah untuk mewujudkan potensi Indonesia sebagai global market leader di dalam digital Islamic finance atau digital syariah finance. Dan itu nanti tidak hanya bank tapi juga insurance. Dan satu lagi yang tadi saya lupa terus untuk katakan, yang menarik adalah banyak sekali sekarang startup atau entrepreneur di bidang fintech syariah. Dan ternyata cukup banyak aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung transaksi di dalam keuangan syariah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Teddy, tentunya kan bisnis syariah ini berkembang terus Pak. Ekonomi dan keuangan syariah termasuk BUMN sebagai motor utama ya untuk mendorongnya. Apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan segera supaya sumber daya insani syariah itu bisa memenuhi kebutuhan BUMN? Oke. Jadi Mas Leo, perbankan syariah, layanan keuangan syariah itu merupakan bagian dari ekonomi syariah secara umum. Di situ ada aspek dari industri halal itu sendiri. Ada makeup halal, ada kuliner halal, ada berbagai macam jadi sektor lain yang terkait di dalam kita dorong sebagai ekonomi syariah. Semuanya kalau menurut kami ini semua harus kita dorong sama-sama. Karena perbankan merupakan bagian dari situ. Sehingga ini sama-sama kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, baik kita dari BUMN, baik masyarakatnya, kita benar-benar kita dorong, kita sama-sama kolaborasi menjadi sebuah ekosistem ekonomi syariah yang inklusif. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Oke, terima kasih Pak Teddy. Pak Adlin, pembicaraan kita memang tidak bisa merangkum semua masalah yang ada untuk menyiapkan sumber daya insani syariah, ekonomi keuangan syariah. Tapi kalau Kementerian Pendidikan Pak melihatnya, apa yang akan segera dilakukan? Tadi ada pertanyaan soal lembaga sertifikasi profesi misalnya, itu apakah akan diadakan juga dalam waktu dekat atau seperti apa Pak?
Ya, kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan nggak hanya persoalan teknis ya, ini kan persoalan karakter bangsa gitu ya, persoalan mindset dan sebagainya. Saya kira memang apa yang disebut oleh Pak Teddy tadi, memang kita harus holistik ya, memahami perkembangan ekonomi syariah ini. Jadi lifestyle-nya itu harus kita syariahkan dulu gitu. Jadi nggak mungkin misalnya transaksi keuangannya syariah, tapi produk misalnya fashionnya itu ditabung di bank yang konvensional gitu. Jadi harus holistik begitu harus ya? Holistik, literasi dan membiasakan hidup dengan cara syariah itu harus dilakukan. Iya, dan meskipun ini konotasinya Islam, tapi kan ini punya universal appeal kan. Betul. Prinsip syariah itu kan antorodin kan, rela sama rela, tidak menzolimi kan. Ini kan universal gitu. Jadi siapapun dia, saya kira bisa menggunakan produk ini. Dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan Kementerian Pendidikan sendiri harus semua ya. Ya, kita menyiapkan orangnya, mindsetnya, karakternya yang hidup secara syariah. Saya kira itu bisa akan membantu. Kita harapkan itu yang terjadi ya. Terima kasih Pak Adlin. Dan tentunya kita tidak berpretensi untuk menyelesaikan semua persiapan ekonomi sumber daya manusia ekonomi syariah di perbincangan kita ini, tetapi apa yang kita bicarakan ini semoga bisa menyumbangkan untuk perbaikan atau pembentukan SDM ekonomi syariah. Saya berterima kasih kepada Pak Adlin, Pak Teddy, Pak Bambang, dan juga kepada Pak John Kosasi. Dan pemirsa, inilah pekerjaan rumah kita semua, supaya kita bisa membangun sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang lebih unggul. Dan ini adalah korelasinya erat dengan peningkatan produktivitas dan bisa membuat kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya Leonard Samosi bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Economic Challenges spesial Ramadan pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,